Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwandira dengan NIM 225120113 Ekonomi Syariah 3 dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya menceritakan tentang kisah seorang Ibnu Hajar al-Asqalani. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya kita mencari ilmu sehingga menginginkan sebuah kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar Asqalani, beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita di bawah asuhan kakak kandungnya. Beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin bekerja keras dan sangat berhati-hati kemandiriannya yang tertinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Syaban tahun 773 Hijriah. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad. Dia menjadi remaja yang rajin, bekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Saban pada tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad yang berasal dari Al-Asqalan, namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani yang berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada wilayah Palestina dekat Guzah. Suatu ketika beliau masih belajar sebuah pesantren, ia terkenal sebagai murid yang rajin, namun ia juga dikenal sebagai murid yang sangat bodoh. Selalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang diajari oleh gurunya. Di pesantren yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Ini sepenggalan kisahnya, nanti kita petik dari hikmah dari sebuah kisah ini. Kisah beliau di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa. Tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan itu, baru luar biasa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 11, artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi inti dari surat Al-A'raf ayat 11 ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Itu saja. Ingat, kita harus selalu kuat, selalu tawakal, berdoa, ikhtiar, dan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.